Kata dokter, istriku tidak akan bisa mengandung. Kata dokter, anakku tidak akan bisa bertahan hidup lebih dari 3 bulan. Kata dokter, kondisiku akan semakin memburuk hingga tidak akan bisa berjalan lagi. Kata sahabatku, keluargaku telah hancur seiring kepergian suamiku dengan wanita lain. Kata tetanggaku, aku tidak akan sukses karena jenjang pendidikanku tidak sampai sarjana. Mungkin saudara yang menonton video ini pernah, sedang, atau bahkan akan berada di posisi tadi, di mana seolah-olah tidak ada harapan. Orang yang ada di sekitarmu terus bicarakan fakta bahwa tidak mungkin adalah sesuatu yang pasti. Tidak mungkin punya anak, tidak mungkin umur panjang, tidak mungkin bisa berjalan lagi, tidak mungkin keluarga utuh lagi, tidak mungkin sukses. Saudara-saudara, seberapa sering Anda mengizinkan perkataan manusia mempengaruhi sikap Anda? Jika temanmu berkata, istrimu sudah selingkuh, keluargamu telah hancur, lalu kamu bersikap pasrah dengan berkata, memang sudah hancur dan mau diapain lagi? Tahukah saudara bahwa iblis paling suka jika kita tidak berpengharapan? Karena dalam posisi inilah seorang menjadi sangat mudah untuk diarahkan sesuai maunya iblis. Mereka yang gagal terus akhirnya depresi dan bunuh diri. Pasangan hidup akhirnya selingkuh agar memperoleh keturunan karena istrinya mandul. Yang sakit akhirnya pergi ke dukun agar bisa sembuh. Tahukah Anda bahwa iblis mengincar saat-saat seperti ini dalam hidup Anda? Dengan tidak berpengharapan, Anda sedang menganggap Tuhan tidak ada. Saudara-saudara, ketika orang-orang di sekitarmu berkata, kamu tidak bisa, kamu tidak mampu, ini hal yang mustahil. Harusnya pada saat yang sama, arahkan pendengaranmu dan dengarkan apa yang Tuhanmu katakan. Dengarkan suaranya dan kamu akan menjadi tenang dan berpengharapan. Sekarang perhatikan ayat ini. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Matius pasal 8 ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Mengenai kondisi orang yang sakit kusta saat itu, yang pertama, mereka sudah pasti menderita sakit secara fisik. Yang kedua, mereka diasingkan dan karenanya mereka tidak bisa tinggal bersama-sama dengan keluarga lagi. Dan hal ini tentunya akan menjadi beban pikiran. Dalam cerita ini, pertemuan dengan Yesus mengubah segalanya. Kusta menjadi tahir, sakit menjadi sembuh, diasingkan menjadi berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Semua terjadi hanya karena Yesus berkata, aku mau. Saudara-saudara, persoalan di sini adalah bukan seberapa parah penyakitmu, bukan seberapa kecil peluang kesembuhanmu, bukan seberapa hancur keluargamu menurut kata orang, bukan seberapa kecil kesempatanmu untuk sukses karena tingkat pendidikanmu. Tapi, dengarkan saya baik-baik, tapi apa kata Tuhanmu? Apa kata Yesusmu? Kalau Tuhanmu berkata, aku mau menyembuhkanmu, aku mau memberikan keturunan untukmu, aku mau beri kesuksesan bagimu, aku mau memulihkan rumah tanggamu, aku mau membuatmu bisa berjalan lagi, maka semua perkataan orang, yakni tidak mungkin, tidak bisa, semuanya tidak akan berlaku dalam hidupmu, karena yang berlaku dalam hidupmu hanya perkataan Tuhanmu. Tapi saudara, perkataan Tuhan tidak selalu aku mau. Dia juga berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Jika dia berkata, aku mau, maka semua yang tidak mungkin pasti menjadi mungkin. Tapi jika dia katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu,
maka Dia juga pasti beri kekuatan agar kamu dapat menanggungnya. Ingatlah saudara, Dia tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidupmu. Semua yang Dia lakukan baik adanya. Percayalah kepadanya setiap waktu. Jika Dia mau, maka pasti tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan memberkati kita semua.